Alhamdulillah pada akhirnya bisa sama-sama mengaji kembali. Jadi mohon maaf kemarin itu malam minggu kemarin sudah berapa kali berarti? 3 kali. Itu kebetulan memang yang pertama itu kenapa ya? Oh iya, intinya ada kerjaan, ada acara, lalu ke Jakarta dan lain-lain, yang pada akhirnya tidak bisa membersamai untuk ngaji bersama. Ya karena memang hidup tuh kadang gini, hidup cowok ya. Jadi apa namanya? Kadang bisa ini saya itu karena apa ya? Sebenarnya saya kan kuliah, kalau Sabtu kuliah sampai malam. Kuliahnya sampai malam. Nggak tahu yang dibicarain tuh apa. Kadang dosen tuh kalau ngomong apa gitu tuh. Sampai kadang-kadang kuliah sampai malam itu yang didapetin cuman iya pak, iya pak. Kalau selesai daripada Zoom atau selesai daripada Google Meeting, jadi dia ngomong apa yang nggak tahu. Yang penting saya nge-zoom, saya absen, sudah. Saya kan dulu S1 itu bangun 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 tidur, daftar S1, lalu setelah S1 setelah itu tidak masuk-masuk. Saya dulu orangnya malas kuliah tuh malas. Jadi kepengennya tuh di otaknya tuh usaha otaknya gitu. Akan tetapi ketika di penghujung semester 8 saya ditelepon sama rektor, ini kamu mau dilanjutin apa enggak? Ya mau. Ya sudah ke sini. Itu kan artinya saya 6 semester itu nggak pernah masuk sama sekali. Ya corona, ya segala-gala macam lah. Ya alhamdulillahnya malasnya saya itu didukung oleh corona gitu tuh. Jadi malas itu didukung sama corona. Lalu ketika menghadap rektor, kata rektor, ini kata papan kamu udah langsung wisuda aja. Oh siap. Jadi bangun dari tidur itu daftar kuliah, bangun dari tidur lagi wisuda gitu. Jadi selama apa namanya ini bangun tidur itu langsung wisuda, nggak tahu-tahu intinya sih. Jadi wisuda, selesai wisuda terus udah, orang-orang kaget nih kok langsung wisuda aja. Ya orang disuruh sama rektor kita siap perintah saja, disuruh sama guru kan harus nurut kan. Sedangkan kan ada apa namanya munakosa, ada apa itu saya nggak jalanin sama sekali itu karena apa, karena memang dari Gusti Allah takdirnya itu tidak usah yang namanya munakosahan lagi atau skripsian lagi, cukup orang dalam teleponan saja selesai katanya gitu. Jadi dulu tuh almarhum Ami Asep itu, jadi yang nelpon mana-mana itu, jadi nelpon ke rektor ini, nelpon ke rektor itu diiyain pasti sama beliau. Sekarang kan mesejnya udah nggak ada, jadi saya takut kalau nggak berangkat kan gitu. Di sini kemarin itu bab al hadis ke berapa? Hadis Sani ya. Jadi hadis Sani itu ya seperti itu, menjelaskan tentang apa ini, tentang perintah-perintah atau tentang Islam lah. Dan di sini juga al hadis salis. Al hadis salis utawi hadis kang nomor 3 an Abi Abdurrahman, saking Abi Abdurrahman Ibnu Umar kang dadi anak lanange Umar Ibnul Khattab kang dadi anak lanange
Khattab. Radhiya ngridhoi Allahu sinten Allah anhuma saking Abdurrahman Abdullah ibnu Umar. Sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu bunia yaqulu dawu sinten Kanjeng Nabi bunia dan ceritakan majhul ya. Bunia dan ceritakan al-islamu apa Islam ala khamsin ingatase 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah suwiji rupane syahadat atau nyakseni alla ilaha yentah ora ana pangeran kang den sembah ku maujud illallahu angin kecuali Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah. Wa iqamis shalah lan diriaken salat wa itaiz zakah lan aweh zakat wa hajjil baiti lan haji baitullah wa shaumi ramadhana lan puasa wulan Ramadan. Rawahu diriwayataken iki hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Jadi hadis yang nomor 3 ini menceritakan tentang Pancasilanya Islam atau rukun Islam. Rukun Islam itu yang kita anggap hanya sebagai bentuk peraturan yang kita sendiri tidak ditanamkan di dalam jiwa kita masing-masing. Ada kalanya kita itu tahu bahwa rukun Islam itu yaitu ya sholat. Akan tetapi sholat yang kita kerjakan itu hanya sekedar formalitas belaka. Formalitas untuk menunaikan kewajiban kita sebagai makhluk, sebagai anak yang diperintah oleh orang tuanya atau sebagai murid yang diperintah oleh gurunya. Ya, jadi ketika kita di pesantren, saya itu meyakini bahwa tidak semua santri itu memiliki kekhusyuan di dalam sholat. Anak kang pikirane durung bestelan, ya kan? Anak kang kepikirannya kempong, anak kang kepikirannya apalan dan lain-lainnya. Pada akhirnya konsep ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati apa? Nah, itu hilang. Ya kadang-kadang saya sendiri saja kalau sholat itu saya nggak baca doa iftitah, langsung guys Al-Fatihah, rukun-rukunnya. Ketika kita mengaitkan bahwa kecintaan kita kepada Rasul, otomatis yang kita tanamkan itu adalah af'al wa takrir wa aqwal. Apa itu? Af'al itu pekerjaannya baginda Nabi, aqwal itu ucapannya Kanjeng Nabi, dan takrir itu tingkah laku Kanjeng Nabi. Makanya seringkali kita sebagai umat akhir zaman yang mepet kiamat ini, sering ketika kita sholat, ketika kita zakat itu hanya sekedar formalitas kita sebagai makhluk di dunia, akan tetapi tidak kita tanamkan esensinya di dalam diri kita sendiri. Zakat itu tazkiyatun nufus wa tazkiyatul mal. Loh. Artinya apa? Tazkiyatun nufus ini adalah membersihkan diri kita, membersihkan kotoran-kotoran hati kita, minat takabur, minat sum'ah, wa minal ghibah. Ini konteks yang pertama adalah semua ibadah yang didasari dengan niat itu sebetulnya adalah menghilangkan kotoran hati kita. Sholat itu menghilangkan, melunturkan dosa-dosa kita. Jadi kita itu jangan berbicara bahwa nanti kalau santri otomatis sudah pasti sholat. Kita jangan mengaitkan bahwa ketika kita berbuat dosa lalu kita itu menganggap bahwa kita tuh nggak pantas sholat. Kalian pernah mendengar tidak ada orang yang dosanya banyak, lalu dia mengatakan, saya sih nggak pantas sholat tuh, dosa saya banyak. Iya nggak? Itu disiram siapa? Makhluk siapa? Makhluk Firaun lah. Nah, jadi ketika sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Nah, sesungguhnya sholat itu melawan kita atau menghadang kita dari segala keburukan dan kemungkaran. Artinya loss.
kemungkaran yang kita lakukan itu murni daripada jiwa kita sebagai manusia. Tapi urusan kita terhadap Allah, kepada Rabb kita, itu yang melalui atau memediasinya dengan sholat. Makanya saya terus ingatkan kepada teman-teman bahwa sholat itu penting sekali. Alhamdulillah, saya itu dulu gara-gara kalau kecil, kalau nggak sholat dimarahin sama orang tua saya. Sampai sekarang saya tuh mau kemana saja, jalan-jalan kemana, naik gunung ataupun apa, alhamdulillah saya lakukan alhamdulillah saya tidak pernah tinggal sholat. Ini saya kalau ngomong masalah sholat, terkesannya bahwa nggak pernah tinggal sholat, nggak pernah apa, terkesannya kayak didengar sombong. Akan tetapi ini bentuk kewajiban, ini bukan kesombongan, akan tetapi bentuk kewajiban. Beda ya. Orang tawadu yang bohong dan orang yang sombong yang jujur, itu lebih baik orang sombong yang jujur. Contoh. Itu kan saya pernah jelasin. Ini HP saya, ya kan? Contoh, ini mereknya iPhone 17, misalnya contoh gitu. Kalian denger kan itu sombong, maka tapi jujur kan dia. Nyatanya ada HP-nya dia, nggak ngambil nggak apa. Tapi semisal contoh, ini HP saya iPhone 17, misal contoh gitu. Nanya, ini HP-nya sampean? Bukan, saya sih HP-nya ini. Padahal dia HP-nya sendiri, itu bohong apa enggak? Jadi lebih baik mana, sombong? Aduh, lebih baik jujur. Nah itu esensinya, itu di jujurnya itu yang baiknya itu. Jadi makanya kembali lagi bahwa inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar itu bener-bener. Saya itu alhamdulillah kalau bicara tentang sholat itu ditekan sama orang tua, ditekan. Sholat subuh itu apa namanya? Bapak saya itu kalau bangunin subuh itu brak lawang ke saya itu. Ke saya, ke anaknya itu brak apa maning ibu wis ayo sholat ini dan lain-lainnya semua dong, ceramah ketika kita masih tidur. Ya orang ketika kita lagi tidur tapi diceramahin kan otomatis apa siapa itu. Iya sholat subuh itu paling susah sebetulnya, subuh, duhur, iya serius itu. Karena apa? Karena sholat itu tidak hanya sekedar formalitas kita menjalankan kewajiban rukun Islam, akan tapi ada esensi di mana di situ kita juga tazkiyatun nafsi, ya kan? Terus wa izalatul dambil, menghilangkan dosa-dosa. Dosa entah kabair ataupun sogir terserah. Yang terpenting kita kan punya dosa semua, ini nggak mungkin kita nggak punya dosa. Artinya karena apa? Karena yaitu kemungkaran itu urusan pribadi kita. Kemungkaran itu pribadi kita. Jangan sampai kemungkaran ini lalu berefek terhadap teman-teman. Itu yang nggak baik. Ketika kemungkaran yang kita miliki, lalu kita menganggap bahwa ketika kita menghadap Allah atau sholat itu nggak sah, nggak pantas, ya maka kita juga harus bisa merasa bahwa melakukan kemaksiatan juga kita nggak pantas, gitu tuh. Karena apa? Karena ya memang bukan berarti saya melegalkan kemungkaran ya, bukan. Akan tapi kemungkaran itu biarlah, mereka itu pasti mungkar, pasti dosa beli wurung menungsaku. Akan tetapi sholat itu bentuk kewajiban. Seberapa besar kita melakukan kemungkaran, kewajiban kita sholat harus kita jalankan. Seperti itu intinya sih. Jadi sholat itu bener-bener tameng. Sholat itu imaduddin. Bener-bener saya itu kalau zakat dibilang zakat, belum zakat mal. Karena kan belum dari kapasitas nisab. Ya kan? Puasa Senin Kamis jarang. Ya kan? Puasa Ramadan saja saya anggap bahwa puasa Ramadan ini bentuk daripada saya tidur dari jam habis subuh sampai dengan jam setengah 2, jam 2 gitu kan. Lalu puasanya itu paling berapa jam kan gitu. Hanya sekedar main HP, nanti insya Allah adzan maghrib berkumandang, selesai makan, raweh, ya gitu-gitu saja. Jadi ketika haji ya belum, ya kan. Jadi makanya yang perlu kita tingkatkan adalah sholat kita sendiri. Kalau saya pernah dinasehatin sama orang tua, orang ibu saya itu, saya juga pernah diijazahin sama Abah Zazuli itu almarhum, oh ya. Sholat 40 hari jamaah full, waru takbiratul ikhrami imam katanya.
tahu takbiratul ihramnya imam 40 hari berturut-turut. Sok ngucap apa sih kepengen pasti dikabulin. Coba tantangan. Kadang-kadang saya juga ketika ziarah ke makam Syekh Syarif apa kita lagi akeh masalah gitu. Mun sampean bisa ngupai solusi aja dari wali maning sekarang kan konon. Jadi kata-kata mengkali ke anak. Nah itu, hari menurut saya kadang-kadang ketika dipai saran, coba dicoba dikit tapi bari mengkel. Saya coba selama 40 hari di tahun 2023. Saya coba. Saya letuk. Kita kepengen kian. Sing dikepengen iki di keturutan. Ya maksa, ya. Kata ini misal contoh dikasih ijazah sholat 40 hari ngadep nih imam, saya udah ngelakuin. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur saya ketika pas 40 hari itu bukan menginginkan sesuatu hal yang mana mahal ataupun keren ataupun apa, bukan. Melainkan saya pengen hatinya tenang, pikirannya beli kemeresek kayak kresek kau beli. Nah, kresek kan kresek pikiran mau korupnya kadang-kadang. Pikiran pengen tenang, ya kan, jalan hidup pengen dimudahkan baik, beli kepengen apa-apa. Tapi kepengennya gue justru malah kemarin pas dulu kan kepengen beli motor lah, pengen beli HP lah, pengen beli ini, pengen beli apa. Saya nggak, ketika di 39 hari itu berubah, kepengennya tuh berubah. Serius ini tiba-tiba berubah. Sulah, apa beli penting, gini. Tapi semua itu ketika selesai, apa yang nggak datang itu. Saya misalnya contoh kepengen ini. Saya contoh nih ngomong ke Umi, saya pengen buka usaha ini. Insya Allah cung bulan Arab. Alhamdulillah bulan Arab anak rezeki anak dalan buka usaha. Saya kepengen ini. Itu kayak gitu konsepnya. Jadi kita nggak pengen, beli kepengen sing aran di babe. Kepengen kian. Jadi saya berpikirnya apa yang sudah ada ya kita nikmatin dulu gitu. Apa yang sudah ada kita nikmatin, kita syukurin. Apa yang sudah ada kita rawat, kita benahi, kita rawat. Kalau mungkin rusak kita benahi. Itu terpentingnya tuh itu. Jadi kalau kita itu masih berkonsep bahwa hidup itu tentang kemewahan, tentang ketenaran, tentang kekuasaan, itu udah nggak beres itu. Jadi kalau orang berkuasa itu tentunya adalah orang-orang yang mana dirinya itu sudah selesai terhadap dirinya sendiri. Banyak orang yang belum selesai terhadap dirinya sendiri, itu contohnya banyak lah. Ya, jadi kembali lagi bahwa sholat itu benar-benar menjadikan kita itu sebagai penguat. Jadi sholat kalau kata Habib Lutfi itu dalam sholat itu permintaan semua. Fatihah itu ada doanya nggak kira-kira? Ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di situ ketika kita melafalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintalah nasta'in apa yang kita inginkan. Nasta'in cepat apal alfiyah wa alil ghuril kiramal barara wa sahbihi mutahabbina khiyara, kan akhirnya gitu kan. Nah, pengen cepet apal amriti. Saya nggak pernah apal amriti sampai sekarang. Apal mukaddimahnya aja. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi. Saya nggak apal itu, kalamnya nggak apal, ini nggak apal karena nggak pernah ngapalin sih. Terus pengen apal Quran segera, mungkin Qurannya, lancar Qurannya. Minta semua dalam sholat. Serius itu sholat itu berdampak besar terhadap kehidupan. Orang yang kemresek, orang yang mungkin jalan hidupnya terlalu gelap, ya itu bisa dipastikan bahwa sholatnya belum disempurnakan oleh dirinya sendiri. Memang tidak ada yang sempurna, akan tetapi kita mengupayakan kesempurnaan itu terhadap sholat itu tidak ada yang salah. Kita ingin sholat kita li awali waktiha atau di akhiri waktiha, ya kan kadang kan saya ketika sholat kepengennya mepet maghrib, mepet isya, ya kan, asar mepet maghrib, nah duhur ki mepet asar, tapi subuh belum bisa mepet duhur, ya kan, subuh belum bisa mepet duhur ya habis beda konteks, arane subuh duha,
ya kan? Jadi seperti itu ya. Sholat itu penting sekali, sholat. Nah, terus yang kedua yaitu ita izakah, apa, syahadat ya, syahadat. Syahadat itu simple, yang penting kita itu meyakini, menyaksikan bahwa wallahu ala kulli syai'in qadir itu benar-benar tertanam terhadap diri kita sendiri. Orang manusia itu cenderung ketika punya masalah yang didahulukan adalah kekhawatiran dan kecemasan, ya nggak? Khawatir berlebih, cemas berlebih, dan pada akhirnya itu akan menimbulkan terhadap pola pikir kita bahwa kita itu mudah tremor. Ini secara psikologisnya seperti itu. Nah, ketika tremor, nanti manusia itu akan melemahkan sendi-sendi otak dan saluran urat terhadap peredaran darah dan peredaran pencernaan. Jadi kalau dikatakan bahwa 99% penyakit itu berasal daripada pikiran, jelas. Pikiran kayak diapal-apal pikiran, baik diapali. Ya, ya kan kalau misalnya orang tidak hafal-hafal kan harusnya dihafalin, bukan dipikirin. Ya nggak? Misalnya jangan ngomong, misalnya di apal-apal Quran, dia apal-apal Alkitab, diapalin lah, jangan dipikirin. Kalau dipikirin salah, nanti pada akhirnya berefek terhadap badan. Jadi imun yang kuat itu ada pada iman yang kuat. Tuh. Imunnya, misalnya imunnya kuat, itu karena dasar yang dipikirkannya itu jernih. Jadi kalau ketika kalian nggak pernah sakit, bukan berarti kalian itu turunan Fir'aun, bukan. Tapi mungkin kalian itu memiliki pikiran-pikiran atau pola hidup yang sehat. Pola hidup itu apa? Ada orang yang ngomongin kita biarin saja. Ada orang yang benci kita biarin saja. Ada orang yang pengennya berkuasa terhadap diri kita biarin saja. Yang terpenting satu, jangan injek lehernya gitu kan. Karena kalau injek lehernya kan kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Nah itu, jangan injek lehernya, bahaya kalau injek leher. Nah itu, jadi makanya intinya seperti itu. Jadi ketika kita merasa bahwa yakin terhadap Allah, bahwa Allah itu adalah satu-satunya al-wahidul ahad, alladzi lam yalid walam yulad. Pokoknya Gusti Allah itu menyertai setiap langkah kita. Wallahu ma'ana itu benar-benar adanya. Allah itu selalu bersama dengan makhluk-makhluknya. Kesulitan-kesulitan, hal yang sangat pernah saya alami, saya berpasrah kepada Allah, itu ada jalan. Itu ada jalan. Makanya ini saya serius ya, kunci pengen urip enak aku cuma loro. Di samping kita melakukan ketakwaan kita kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah, ada dua hal lagi yang perlu kita tingkatkan. Apa? Nurut ning wong tua karo nurut ning guru. Itu serius, itu memudahkan segala akses. Kalau kita berjalan itu ada strobo, ada polisi totot-tototnya. Karena mudah sekali. Jalan-jalan tuh nggak ada macetnya. Nurut kepada orang tua, nurut kepada guru. Saya kalau ditelepon sama guru, misalnya contoh di Bundat, Bib ini, enggi Pak, meriku. Sekian, enggi. Ya, anak gelo-gelo sitik pada mudu dikit, santai. Motor durung teka kan. Neng jalan raya bari nyanyi-nyanyi digage kan. Ya kan ado. Tekan neng Bundat, pripun Pak? Tekan neng Bundat ya. Beli malah ketemu, malah ditinggal istirahat Kiai, Bapak Yai. Bapak Yai istirahat, badannya saya dalam hati kan pasti mikir kan, bensin aku tuh mini tapi wayang tes mini malah ditinggal tidur. Itu kan pasti ada dalam hati gerenjel-gerenjel ngono. Itu kan bakal wani lah harapannya kan. Yang harapannya sih dari batu kan. Nah, terus ketika saya dari asar, pernah saya asar, lalu saya ketemunya tuh habis jam 10-an malam. Telepon lagi, wis minggu udah turun Beb. Sampun Pak, saking jam asaran. Oh iya bapaknya mau turu, nggih Pak. Ke situ apa? Sehat tak Beb? Sehat. Abi Umi sehat-sehat. Ya wis ki bapak iki nitip kiin. Nggak sinten Pak? Nggih nggo bapak ira karo bakane. Oh nggih siap. Nggo Abi Umi. Saya bawa. Cuma modal dititipi minyak bae ya sampai tekan ngenteni. Ya kan kayak gitu kalau ngomong Rasulullah kah? Ning guru. Wah, ajalah aja. Teman itu saya naik mobilnya Abi itu.
mau mobil itu radiatornya panas. Jadi gue aneh tentang Rasulullah, gue panas radiator ini kepriben. Heran apa? Iki mobilnya radiatornya panas, coba jerojok dikit kan. Ya udah gitu, cobalah ngacak istighfar sekali-kali bukan tahu nih guru netet kan. Asalnya kan bayang nang kita kan harus ketemu alumni ya, karena ketemu alumni dadakan kan. Dari jam 3 sampai jam 10 itu pakai temoni, cuman kan ngupai minyak wangi, baik parah kan. Namun ya ngersula apa parah kan. Tidak berham atau tidak berperi kemanusiaan kan gitu. Secara akademisnya kan gitu. Tapi saya ngersula dengan hati dan pada akhirnya di hati tuh ngedumel. Dan pada akhirnya alhamdulillah ketika islah pasrah bae mobil pengen tinggalin kene gebruk paling mau grab lah uyeng itu sudah mulai pasrah sabar maning masih masih apa nanjak enggak ternyata sudah di tengah-tengah jalan pelan-pelan itu dari Bundet jam setengah 11 datang di rumah jam setengah 1 malam bayang nanggung saking kesula karo guru belum ngono daripada saya gak mau cukup sekian dan terima kasih itu tadi. Mana-mana ketika telepon siapa menghadap langsung pripun Pak kan ditongoni sampai saking gimana yang apa wis ro ya kan daripada urip puyeng nanti puyeng urip ketika saya disuruh nyupir sih ning bapak ning Rembang ning Mbah Maimun iki Pak ning ada anaknya kan di Sarang nyupir tapi saya sudah anggapnya sudah kayak anak dan orang tua jadi pada akhirnya ngobrol biasa itu ngkar sulai nah, itu nek karo guru karo wong tua yang lebih kejem kadang-kadang Gusti Allah lebih kejem maka ini anak durhaka emang lebih kejem langsung beli eling-eling Gusti Allah bakal misalnya dari orang tua jadi watu langsung ya kan makanya lawan kutuk saya tuh tolong kutuklah saya menjadi orang pintar orang yang baik orang yang cerdas itu supaya diijabah kalau Gusti Allah langsung dikutuk kadang-kadang baca goblok Masya Allah itu kan itu menjadi hal yang sangat rawan kan sering kan kayak misalnya di pedesaan itu anak itu dasar baca goblok anaknya setan nilai setan jadi bukannya setan berarti ya jadi seperti itu jadi nanti ke depan masa depan ibu-ibu ini ya jangan kayak gitu ke anak tuh didoakan kayak Umi tuh aduh jadi bocah idep jadi makanya idep kadang-kadang lamun turu tapi ya kan jadi kalau misalnya turu idep agak jadi bocah rujuk di sidang nah, itu kan seperti itu karena apa karena memang itu sama Umi tuh pernah itu saya sama ibu saya tuh wis kualatnya udah bilang saya sepupu dari ibu ya berlima itu pengen hadiri boban pengen masa nom-noman SMA itu seneng sing arane konsernya Iwan Fals ya kan OI saya konser saya ngomong ke Mimi saya mau ke sana ini aus ya cung jajak kene enggi boten tenang baik santai lah boten udah di perjalanan pikir-pikir itu saya dari Pondok Grobogan sampai ke Jogja itu gembel bisa karena apa karena si bobat nih wong tua gue udah digembel belum dina 3 hari jadi gembel itu duit ya kan tas yang dibawa uangnya itu ketinggalan di masjid di parang di masjid di maningnya aduh barang digawa kan kita pakai ngecer pakai elep pakai bis gitu tuh pribadi ki pasrah ban Gusti Allah jadi ya bisa pasrah menang bae pasrah menang ya arane kunci arane wis siap bunuh diri kan seperti itu lalu pokoknya panjang itu ceritanya saya ngomong sebenarnya aku lagi nonton konser tuh tentok hilang kan oh ya wis ya transfer maning kalau itu masalah transfer ATM kan langka hilang maning wah itu bensin jadi kan kita ben anane di Sragen posisinya bebeng ya bisa gue kenal dia juga orang gue nyebelin lah dikenal kan itu kas kita lagi di pasar itu kenal dia juga orang gue coba tanyain punya rekening enggak nanti transfer dipinjam dulu rekening itu sampai seperti itu tuh karena apa karena kita itu cuma bobat uang tua baik perlu bobat baik nah itu lagi terus yang kedua ketika ada itu kejadian tuh aneh plot twistnya tuh aneh Allah itu kejam terhadap anak durhaka itu bener-bener emang
kadang ketika mau kemana, ini kalau sekarang ya mau ngaji juga ke Amibus, ya wis pakai, kalau kalau hujan ya pakai motor, hujan pakai mobil, kalau nggak hujan pakai motor, iya, motornya dibawa sama Afahmi, ya udah dianterin katanya, dianterin semong, saya nggak mau yang namanya atau dianterin ya dianterin, tapi kalau misalnya sampai jari DWK nyesok sendirian nggak apa-apa, ya saya nggak berani sendirian, tapi kalau misalnya Umi perintahnya anterin, saya harus dianterin, karena apa, ini bahaya ini, detik-detik kebahayaan di depan mata kan gitu. Saya udah nggak 3 kali sudah nggak kesini, tambah 4 kali sekarang kan, ini bahaya, nanti double kill dari Amibusnya di sewot, Umi sewot di mana kan, bahaya ini. Seperti itu, keyakinan itu seperti itu ya. Jadi tergantung, sebenarnya tergantung, tapi memang true itu, konkret, bahwa apa yang diucapkan guru, perintahnya guru terhadap kita, itu akan menjadi kebahayaan bagi kita sendiri kalau kita tidak mau mentaati. Ini saya jadi kasih warning aja ya, hati-hati ketika guru perintahnya A, aja BB-an, nggak usah kita lihat BB itu, nggak usah, bisa amblah, tetapi tetap inovatif dalam konteks ketika misal contoh di perintahnya kamu bikin rekening ya, rekening ini, rekening kamu sendiri, udah ketika di satpam saya mau disuruh guru bikin rekening, ini KTP saya, terus apa lagi, Mbak kesana nggak mau soalnya nggak diperintah guru, ya itu nggak boleh. Mbak ke kasir nggak mau, guru saya nggak ridho, itu bahaya itu nanti. Tetap kita menjalankan inovatif, akan tetapi harus sesuai dengan perintahnya guru, seperti itu. Jadi yang pertama rukun Islam itu adalah syahadatu alla ilaha illallah, yang kedua adalah iqomis sholah, yang ketiga itaiz zakat. Zakat itu sebetulnya kalau kita diaplikasikan seperti zamannya dulu Umar bin Khattab, Kanjeng Nabi, ada yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah pusat perekonomian. Pusat perekonomian di mana semua masyarakat ataupun semua rakyat-rakyat yang di bawah naungan Umar bin Khattab ini tidak ada yang miskin, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang meminta-minta. Itu hebatnya seperti itu. Jadi konsep entah itu pesantren, entah itu negara, entah itu kabupaten, itu harus ada yang namanya lajismal atau baitul mal. Kalau sekarang di Indonesia kannya adalah kas. Kas itu ya buat untuk kemaslahatan, masolehul am. Nah, zakat itu ketika kita selaraskan kaidahnya adalah masolehul am muqaddim alal masolehil khassah. Jadi kemaslahatan umum itu lebih harus didahulukan dibandingkan kepentingan atau kemaslahatan pribadi. Jadi kalau kita punya kepentingan, sedangkan semua teman-teman kita punya kepentingan juga, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan umum. Nah itu, jadi contoh kayak kan aja sampai kita gelem sholat sunnah atau puasa sunnah, ya kan, puasa sunnah, tapi puasa Ramadan kita tidak lakuin. Nah, ini ngusul fikih tarkus sunnah, tarkul wajib di ajlis sunnah. Tuh, itu konsep-konsep fikih itu rada-rada jelimet sebenarnya. Jadi ketika kita berbicara zakat, itu yang dimiliki oleh negara kita sendiri per hari ini itu ribuan triliun uangnya. Ribuan triliun dengan kapasitas 271 juta manusia. Bugi ya, anak kang beli, anak kang sold out atau anak kang bagi layar beli kan. 271 juta ini itu ketika kita bagikan beras per harinya itu masih bisa nutup kalau kita ada manajemen, ada konsep baitul mal yang rapi. Sekarang kan di Indonesia tidak ada. Adanya adalah pajak. Uang pajak itu untuk kemanakan, uang ini untuk kemanakan. Nah itu santri itu harus berpikir kritis ke sana, ke zakat. Ya, ke zakat harus dipikirin. Ini kalau misalnya zakat digital kayak Basnas, itu sebenarnya hak mustahik seperti kita semua mencari ilmu ini seharusnya sudah bisa meminta terhadap mereka. Contoh, mintalah, saya nggak ada uang nih, nggak ada beras, nggak apa-apa itu, karena itu hak kita, karena kita sebagai sabilillah. Sama nih atau asnaf itu 8 golongan itu, ya kan, makanya uang kang duwe utang, kelilit utang itu boleh minta ke Basnas, itu boleh seharusnya, karena apa, minal mustahikin, daripada orang-orang yang berhak. Paham nggak?
Di situ kalau zakat itu seperti itu. Makanya semakin banyaknya orang kaya, ketika orang kaya itu mau menzakatkan hartanya terhadap Baitul Mal atau lembaga-lembaga zakat, maka kemakmuran daerah-daerah tersebut atau kemakmuran lembaga-lembaga tersebut akan makmur, akan bisa terlihat. Contoh kayak di sini pesantren, ketika semuanya itu Pak UKAS ini dan lain-lainnya, otomatis uang itu akan banyak. Per harinya berapa, per bulannya berapa, dikalkulasi secara manajemen, secara konkret, secara aktual. Ini harus buat ini buat ini buat ini. Itu ya harus dikalkulasi supaya apa? Supaya ketika ada kebutuhan yang bersifatnya umum, kita tidak lagi harus menggunakan uang pribadi masing-masing, akan tapi kita harus menggunakan uang kas. Seperti itu contohnya, seperti itu zakat itu seperti itu maksudnya. Kayak sahabat Umar dulu itu kan sampai tidak berani menggunakan lilin. Lilin itu nggak berani menggunakan lilin di kantornya ketika tidak dalam masa kerja. Itu karena apa? Karena untuk mengefisiensikan, untuk meminimalisir anggaran dana. Padahal Arab itu adalah negara yang terbanyak minyaknya. Makanya sampai sekarang rekening yang nggak pernah habis itu rekening atas nama Utsman ibnu Affan. Itu nggak pernah habis itu rekeningnya. Sekarang masih ngucur terus rekeningnya. Apa sebabnya? Ada saluran air sumur, ya kan, 3 sumur, yang mana sumur itu apa ya, ibaratnya manbaur rahmah lah, bersumbernya kasih sayangnya Allah terhadap orang-orang Arab. Pada akhirnya hotel-hotel semua kayak Zam-Zam Tour kayak apa itu semuanya aliran airnya dari situ. Coba dibayangkan sekarang berapa orang yang sudah umroh, berapa juta yang haji menggunakan air itu. Ya otomatis Utsman bin Affan kan kaya raya. Ya kan? Sampai sekarang, sampai sudah meninggal saja rekeningnya masih ribuan, kayaknya sudah nyampe kuadriliun, di atasnya triliun. Karena apa ya? Karena itu. Karena Utsman bin Affan itu konsep usahanya, bisnisnya adalah terjun langsung. Nah, itu. Jadi ketika kita semua kepengen usaha, entah usaha jualan kerudung, jualan apa namanya, HP, itu harus kita yang terjun langsung. Jangan kita itu perintah-perintah dulu. Kalau masih awalan kita terjun langsung. Supaya apa? Supaya maksimal usaha kita. Jadi usaha maksimal, balance ya. Udah kudu balance. Usaha ning dunia sugi ngarat-ngarat ya kan, duit pirang-pirang, ibadah akhiratnya beli tinggal, itu ada orang yang di dunianya uangnya banyak, di sini banyak uangnya banyak, akan tetapi ketika sholatnya wakel, rajin ziarah alam sepuh tetep anggalin, terus ngaji Qurannya anggalin, itu ada, itu luar biasa. Orang-orang yang seperti itu luar biasa, artinya dia bisa menyeimbangkan, pada akhirnya uang nggak akan berhenti. Jadi kita tuh jangan berpikir bagaimana kita cari uang, tapi bagaimana uang itu cari kita. Makanya kita itu tingkatkan kualitas kita terlebih dahulu. Kayak contoh Gus Baha. Apa Gus Baha cari uang? Enggak. Kualitas lah yang mana ketika ditampilkan, dengan itu uang mencari Gus Baha. Melalui medianya, melalui banyak lah sumber-sumbernya, itu ada yang minta ngaji, minta apa dan lain, itu banyak. Makanya luar biasa ya, kita itu nggak bisa yang namanya berpikir kalau nggak kita cari uang mati gitu, itu nggak boleh ya kan. Justru yang mematikan dan yang menghidupkan kita tuh Allah. Kita harus meyakini bahwa walaupun di dalam satu daerah itu orang kayanya semuanya pelit, itu sudah dipastikan rakyatnya juga akan sengsara. Karena apa? Karena tidak ada zakat. Karena apa? Karena tidak ada zakat. Makanya zakat di Basnas itu total sekarang itu ratusan miliar. Uang di Basnas sekarang, Badan Zakat Nasional itu ratusan miliar. Sok sekarang tanya buat apa? Anak yang buat ini. Itu saya tuh ngerti sama teknik korupsi itu ngerti. Tapi sepengen-pengen korupsi, ketika ada duit zakat, saya tidak akan mengambil uang zakat. Itu misal contoh ya. Ya contoh uang korupsi dana sosial apa dana zakat. Yang milih dana zakat. Karena dana sosial itu bisa kita alokasikan pembelian berasnya ke kita, pembelian minyaknya ke kita, ya kan? Karena itu bukan nilai korupsi. Ya. Apa itu? Tarlingan. Nah, jadi seperti itu ya. Kita zakah. Terus yang keempat
keempat, wa hajjil baiti, haji baitullah. Makanya saya tuh dulu pernah dikasih ijazah, tapi ijazahnya nggak pernah saya lakuin, dan kalau lakuin juga jarang-jarang. Itu ada sholawatul haji, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha hajja baitikal haram wa ziyarata ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah kayak gitu. Jadi sholawat itu tuh dibaca terus haji. Saya punya kakak sepupu. Kakak sepupu itu rutin ziarah sama saya. Bib J, kamu ziarah mau apa? Mas, yang penting pengen tenang, pengen pikiran dia aja sumpah. Oh ya wis, kita sih juga pengen bisa aja haji, pengen umroh. Itu ngobrol di Serambi. 2023 diijabah umroh ya. 2024 diijabah haji ya. 2025 sekarang bulan ini kakak sepupu itu dari anaknya kakaknya ibu saya. Sehari ini dia itu lagi di Mekah, lagi umroh lagi. Nah sekarang pertanyaan dia bilang gini, iya sih enak ya. Orang ketika melihat kamu tuh kayak orang tenang, santai, rileks, kalem. Iya tapi ngapa ya kita beli penjaluknya sekaya Hotman Paris gitu kan? Apa ya mas? Kita jadi tenang banyak ya wis ya ada teh. Tapi lebih enak ketika dikasih oleh Allah tatmainnul qulub, ketenangan dalam hati. Makanya kalau saya nggak punya uang ya nggak tegang, nggak cemas. Karena apa ya biasa, pengen santri. Ya kan santri kan saya sendiri ketika nggak punya uang dulu mondok itu mempertahankan hidup tanpa uang tuh bisa, ya kan? Bertahan hidup, ikut makan sana sini, ya kan? Sampai pada titik ketika bestelan kita harus bayar lubang-lubang kita, ya kan? Lalu kita kembali lagi kepada kemiskinan lagi. Nah seperti itu saja sampai dengan selesai itu alhamdulillah masih hidup, ya kan seperti itu. Kalau di Buntet itu sudah beda lagi, di Buntet, di Brebes itu masih dimanja. Kalau di Gerobokan itu dulu kasih uang senilai sekian, ya sudah harus habis sekian, harus habis sebulan. Nah sebulan kadang-kadang ada keperluan ini, keperluan itu. Saya jarang beli pakaian, beli sarung, itu jarang. Karena apa? Karena mikir, ini bahaya nih, jangan sampai kita bertahan hidup dengan 0 rupiah. Tapi nyatanya bisa, santri itu bisa. Iya kan? Karena walaupun di dalam kelebihan seorang santri tidak takut lapar, tidak takut lapar, begitupun tidak takut kenyang. Karena santri itu ususnya bukan 12 jari, akan tapi 1002 jari. Ya kan? 1002 jari, santri 1002 jari ususnya. Makanya luar biasa. Mangan, ya kan terus mangan ragat pengen nyemil, terus nyemil pengen ragat, ada jaburan kuduk, ya kan? Padahal semangat. Ini karena apa? Karena yang kita rasakan itu adalah kebahagiaan. Pada akhirnya seneng pengennya mangan. Coba kalau mau pusing, mau stres, mangan boro-boro kiyeng. Iya kan? Makan itu boro-boro ya namanya. Enak ini makan enak, ini enak. Itu nggak akan bisa. 2021 itu ketika saya bangkrut usaha kambing, jual beli kambing, itu saya makan aja saya nggak suka. Bisa seneng nggak makan apa sih nasi itu? Nggak berpengaruh apa-apa untuk saya kan gitu. Itu nasi itu nggak enak, makan nggak enak, akhirnya penyakit ke asam lambung naik ke anxiety disorder. Saya cemas ketika ada suara ambulan, cemas ketika ada suara burung, cemas, itu aja. Dulu itu kayak orang psikopat jadinya. Tapi ketika saya membenahi diri untuk sembuh sampai sekarang di 2023 itu ya itu ikhtiar mendiku gara-gara kepengen itu loh, pengen tenang hati, pikirannya khawatir nanti saya nggak bisa jadi orang sukses lah, orang ini, itu pikiran dulu itu seperti itu. Sekarang pengen sukses, pengen beli, Allah kan ngatur baik. Kemarin saya yang ngatur itu berantakan semua, jadi makanya Allah yang ngatur lah, ya kan. Ya sekarang Allah yang ngatur, alhamdulillah semua berjalan sedikit demi sedikit. Hidup itu harus seperti itu. Jadi haji itu adalah panggilan dari Allah kepada makhluknya. Ada orang yang nunggu sampai 20 tahun baru dipanggil, ada orang yang baru nunggunya 2 tahun baru dipanggil. Ya kan, ada lagi orang yang nggak nunggu nggak apa tiba-tiba dipanggil. Ya kan? Itu banyak, haji itu banyak. Ketika kita, makanya keinginan saya itu adalah haji. Sekini segenti, kepengenan lebih tenang maning, pengen haji. Karena apa? Haji itu adalah kepengenan yang terdalam itu karena apa? Karena kita itu
pengen deket karo Kanjeng Nabi secara langsung atau ziarah secara langsung. Itu enak kalau saya lihat di TikTok, lihat orang-orang. Saya tadi siang tuh video callan sama sepupu saya, dia lagi di Rodo. Katanya gini, Bib, sini Bib. Dia kan posisinya lebih tua kan. Bib, sini Bib. Sini Bib. Ya amin, amin. Amin itu kan. Iki gitu, oleh salam sama Nabi. Ya, jam berapa ini? Oh ya, tanggung ya. Bib sini, oleh salam sama Nabi. Iki kan Nabi anak umat sampai kan rada blur gitu, Bang. Anak umat sampai sing rada yang agak-agak camblung, agak-agak belok, agak-agak dan lain-lain. Ini orangnya nih. Sampai diundang ke ini. Supaya itu doa apa? Doa supaya kita itu cepat ziarah ke makamnya Rasulullah. Kata ibu saya itu ketika kita melihat Raudhah itu yang dahulu kita lakukan itu adalah air yang dahulu yang keluar itu adalah air mata. Tetes kata Umi. Aneh. Sekuat seorang laki-laki yang katanya cuma takut sama demam, itu ketika di Ka'bah itu pasti meneteskan air mata. Itu yang umroh itu kita kan di Jatimerta itu ada tukang tambal ban. Sop-sopokan orangnya. Jarang ngomong, jarang apa. Itu soft banget lah. Mang, iki Mang, apa rane? Isi angin. Enggak jawab iya, enggak jawab enggak. Ambil alatnya. Berapa, Mang? 2.000. Wis, son, Mang. Ya wis. Mungkin di dalam hati semua jawabnya dia. Tapi kan tapi itu irit bicara sekali. Tiba-tiba umroh. Ya kan? Atos lah lamun ano. Tiba-tiba umroh sama sama sepupu saya. Ternyata luar biasa, Beb. Dia itu di situ doa, menangis air mata. Yang kita lihat selama berpuluh-puluh tahun dia adalah sosok kuat, bisa membenahi sepeda, motor dan lain-lain dalam 5 motor dalam satu kali 24 jam. Ini jadi bagian dalam Ka'bah langsung nangis. Itu bentuk yang namanya rahmat Gusti Allah. Makanya rahmatullahi wasi. Rahmatnya Allah itu sangat luas sekali. Makanya dari kemarin wa ammana waluha kullal ibadi. Kenikmatan yang Allah miliki dan Allah akan curahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kabeh makhluk Gusti Allah pasti dipakai rahmat, dipakai nikmat kabeh. Pohon dikasih nikmat, ya kan? Semua dikasih nikmat semua. Bahkan sesuatu yang tidak terpakai saja, tidak kayak cicak kayak apa, itu Allah kasih rahmat kepada cicak. Jadi makanya kita jangan sampai takut jangan sampai takut tidak kebagian rahmat atau nikmatnya Gusti Allah. Pasti kita rasakan, akan tetapi dengan hati yang lapang dan hati yang syukur dan hati yang penuh dengan husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada sesama. Jangan sampai kita tuh suudzon. Kalau Gusti Allah suudzon, kalau batur suudzon itu bahaya ya. Jadi makanya semoga ya dengan wasilah ngaji, wasilah kita khidmah ning guru, bakti ning wong tua, itu bisa menjadikan kita jadi manusia-manusia yang minal muttaqin, ya kan? Minal mutatahhirin, dari orang-orang yang hatinya suci, sekaligus dari orang-orang yang dari salah satunya dipanggil oleh Allah untuk ke haji ke Baitullah. Jadi seperti itu dong aku pengen cari haji kali umroh sih sebabnya saking uang konten umroh. Teman saya itu Kristen umroh. Serius ini, serius. Mas di Pare itu punya teman Kristen, Katolik, taat Katolik, tapi umroh. Katanya apa? Karena saya itu kagum terhadap Islam. Ayo login dong. Karena gitu kan. Ayo login. Ya kan? Ini gampang, ini sudah gampang. Sudah ke Gunung Jati. Itu Umi juga tahu itu temennya. Temennya itu cewek, nggak pakai hijab, namanya Juventia. Jakarta. Nggak pakai hijab, Cina gitulah. Ngomong, Umi saya mau umroh. Nanti Umi nitip apa? Umi saya kan Katolik nih, boleh nggak pakai hijab? Nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, itu di umroh di sana itu ada sebenarnya fotonya ada.
Saya berbicara katanya ya kamu baca apa ya, nggak saya baca apa-apa, saya cuma foto, saya cuma melihat ketakjuban, melihat keajaiban Tuhan. Dia meyakini Tuhan itu satu. Dia itu sudah meyakini dari dulu bahwa Tuhan itu satu. Itu dia. Namun di gereja tadi ngomong haleluya, nyembah sing wong kangen apa maksudnya itu sudah meyakini apa? Sudah meyakini Tuhan itu satu, akan tetapi masih menyembah manusia yang disalibkan. Kan itu salah. Kalau saya kan tanya seperti itu, dia jawab apa? Dia jawab seperti ini. Saya bukan menyembah terhadap salibnya, akan tetapi saya menyembah terhadap orang atau sosok Tuhan Bapa itu sendiri. Tuhan Bapa itu siapa? Tuhan Bapa itu yang tidak diperanakkan dan tidak pernah, yaitu kata dalam hati saya, itu Tuhan gue juga. Ya, karena apa? Karena ya itu. Makanya sebenarnya kita itu memiliki Tuhan yang sama dalam konteks keyakinan yang berbeda. Kita meyakini Allah dengan sujud kita, dengan puasa kita. Nah itu meyakininya dengan ya berkata haleluya, berkata itu dan lain-lainnya lah. Bahkan ketika itu kan teman di Pare ya, akrab. Saya teman sama orang Hindu, orang Katolik, itu ngobrol tuh enak. Padahal kita tuh rasis bawa-bawa agama, dasar Islam, kan gitu. Dasar Katolik, dasar Hindu itu sudah bagian daripada hal yang mungkin bercanda tapi rasis, itu bahaya itu ya. Kalau tidak terbiasa itu bahaya. Itu harus dilakukan oleh orang yang profesional. Berbuat seperti itu. Jadi ketika itu bisa jadi login, itu bahaya. Ketika Buddha tuh enak, nyembahnya cuma di rumah juga bisa. Saya tancapin ke apa namanya, yang kayak ada abu-abunya tuh, kayak apa ya caranya, dupa, lalu kita diam sambil kayak yoga lah. Itu sholat kamu kayak gitu. Iya, makanya kalau misalnya di Buddha tuh enak seperti itu, cuman modal. Islam juga kan modal, beli sarung, beli ini. Ini sama, kita juga modal, beli dupa, beli korek, beli sajen, beli apa. Terus kata temen yang Hindu ya bilang gini, ya nggak modal cuma orang Kristen, modal bensin doang katanya gitu. Katanya kan ke gereja, itu juga bensinnya juga cuma 50.000 satu minggu. Katanya bahasanya seperti itu. Itu kan karena apa? Karena memang orang Kristen itu sangat, sebenarnya mereka semua itu sangat menghormati agama Islam. Sumpah itu, mereka semua itu menghormati agama Islam bukan karena mayoritas, bukan, akan tetapi di dalam akhlaknya, di dalam uswahnya, di dalam segala kekompakannya, di dalam kesolidaritasnya. Tapi orang Kristen juga akan tiba-tiba muak terhadap orang Islam ketika satu di antara mereka saling berpecah belah. Itu sangat muak sekali. Dasar Islam rasis itu di komentar TikTok tuh lucu-lucu, serius. Kalau komen itu parah-parah, itu parah semua. Makanya jauhilah TikTok itu, karena apa? Pasti kita akan sakit perut. Karena orang-orang netizen itu kalau komentar tuh enak, ngetiknya tuh langsung itu apa tuh poin banget itu tuh, apa-apa tuh langsung. Contoh, Habib ini dihina, Habib Kiai ini dihina, itu komentarnya tuh parah, bikin kita tuh jadi sulit masuk surga. Sulit masuk surga itu. Jadi perasaan kita nanti pikirannya ini dan lain-lainnya, itu bahaya ya. Nah, terus yang penting kembali lagi bahwa haji itu adalah panggilan dari Allah. Akan tapi haji juga memiliki rukun wajib haji, ya kan, sama sunnah haji itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan haji. Gampang pengen haji anak Ka'bah-Ka'bahan aja batu belah barakku, ya kan? Batu belah barak tinggal haji tinggal talbiyah, ya kan? Terus saumi Ramadan, puasa itu ya sama saja seperti as-saumu tasihhu. Puasa itu menyehatkan. Karena apa? Karena dalam segi kesehatan, lambung ketika dibiarkan dari mulai waktu sahur sampai dengan maghrib, itu dia akan mengelola beberapa makanan-makanan yang sisa di dalam usus itu untuk dijadikan, ada yang jadikan daging, ada yang jadikan sel darah putih, darah merah. Nah itu makanya santriku kudu ngerti. Mungkin ketika saya pencet ini nih ya, bukan orang tukang urut, bukan. Maksudnya saya ngerti ini nanti kepala yang teng gitu. Kalau kamu pencet apa sikil, ibu jari kaki, pencet yang keras, itu pasti nanti yang efeknya itu di mata, kir. Kamu kalau mata sakit itu pasti akan
berkaitannya dengan kalau gigi sakit itu berkaitannya sama mata. Matanya jadi sakit. Coba sok. Siapa yang mau giginya sakit dipraktekin. Nanti matanya pasti merah. Nanti matanya tuh kayak burem tuh. Gitu. Jadi mata uratnya ke gigi, kepala uratnya ke tangan, ke kaki, lambung uratnya ke kaki. Makanya kenapa ketika kita masuk kamar mandi itu disunahkannya menggunakan kaki kiri, karena kaki kiri tidak ada saluran atau urat yang berkaitan dengan jantung, lambung, dan lain-lain. Tapi kaki kiri berkaitannya dengan sendi-sendi otot saja. Dan pada akhirnya ketika kita Kanjeng Nabi merintahkannya dengan kaki kiri sunnahnya. Kalau kaki kanan ketika kaki itu panas lalu langsung menempel kepada kelembaban, otomatis di situ akan terjadi kebekuan jantung. Makanya pirang-pirang wong kang mati ning jero WC karena ngelakuin nunggu tangan sesikil kaki kanan. Seperti itu, paham ya? Nah, awas itu berpengaruh. Makanya coba kita kaitkan kesehatan itu dengan agama, dengan Islam. Makanya kita itu harus explore. Ilmu itu harus explore. Saya punya teman S2 ini dokter itu udah luar biasa dokternya, kuliah dokter, kuliah hukum lagi. Dok, ini saya ini sebenarnya gini mas ya, semua itu berkaitan sama apa yang dianjurkan oleh Nabi semua. Kalau ketika makan menggunakan tangan, dua tangan, bener, tapi kita nggak bisa menjalankan tiga tangan, nggak bisa. Kenapa? Kalau kita lauknya jangan asam, nggak akan kita bisa makan. Iya bener kata saya. Ya kan? Iya bener sih ya. Kalau kita makan lauknya jangan asam kan torot pada akhirnya. Nah, tapi ketika kita menggunakan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, itu benar-benar dokter rumah sakit tidak akan ada pasien. Itu kata dokternya sendiri. Apa sebabnya? Ketika kaki kanan, ini kaki kiri, lalu makan menggunakan tangan, ketika makan itu dijilatin, itu bentuk luar biasa itu. Ketika ketika mandi itu yang diguyur itu badannya terlebih dahulu, itu semuanya berefek terhadap kesehatan semua. Dari kita kerennya, memang Nabi itu hebat banget, walaupun dijuluki sebagai ummi, orang yang cacat membaca dan cacat menulis, ya kan ummi itu, hanya Nabi kan seperti itu dijulukinya. Akan tetapi sanggup diberikan mukjizat oleh Allah dengan kalamullah, yaitu Al-Quran, sehingga orang-orang Yahudi Yunani kuno dulu itu takjub sama Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena ini orang katanya nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi kok bisa mengarang atau bisa mendapatkan wahyu bentuknya Quran yang luar biasa kalimatnya. Itu sudah tinggi itu kata-katanya Quran. Makanya nggak bisa diterjemahkan dengan akal kita sendiri. Makanya ada tafsir Al-Ibris, terus Zelani, Munir, apalagi itu Sowi ya, Sowi dan lain-lain banyak ya. Makanya puasa itu menyehatkan. Di samping sehatnya puasa itu enak, diet gratis, diet temenanan. Tapi bengi aja sampai tuh segala magicom dipangani kan. Awas. Saya kadang-kadang ketika ngobrol itu diet pengen puasa, diet alhamdulillah diet. Bengi balas dendam, makan segala-gala. Jadi kita awas aja sampai magicom nampan dipangani itu bahaya. Ya makanya puasa itu sehat, puasa juga melatih diri kita dari yang terpenting itu dari kelima rukun Islam itu adalah poin-poinnya. Poin-poin yang mana berdampak untuk hati kita, untuk kehidupan kita. Ya. Jadi ketika kita sholat, dampak untuk kebaikan terhadap diri kita itu apa? Dampak positifnya itu apa? Dampak negatifnya banyak. Pengen diarani wong alim, ya kan? Pengen diarani wong ahli ibadah. Dampak negatif, tapi dampak positifnya itu apa? Yang sekiranya itu menyertai dalam tubuh kita, kehidupan kita. Begitupun dengan zakat. Dampak positifnya itu apa? Begitupun dengan haji. Ketika sudah haji, apakah lalu pulang kita tantang peteng ini namanya Pak Haji, Bu Haji kan tidak bisa seperti itu. Akan lebih dampaknya itu apa? Begitupun dengan puasa. Puasa juga dampaknya itu apa? Makanya dengan itu kita harus mengerti poin-poin di dalam rukun Islam ini yang sekiranya bisa berdampak baik, berdampak sehat untuk kehidupan kita, serta untuk badan kita dan untuk kemudahan jalan hidup kita ke depan. Seperti itu. Al-Hadis Rabi' wallahu a'lam bishawab.